Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya, di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat, main hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, segar bugar, dan kalaupun kita dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesabaran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang budiman, kembali hadir di ruang dengar Anda, program Voice of Islam, kerja bareng media Islamnya dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kembali hadir rubrik kisah-kisah teladan bersama saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskahnya, dan David Erlangga sebagai penata suara dan lagunya. Dan pendengar yang beriman, setiap kita mendengar kata Imlek, yang terbayang di benak kita biasanya ucapan gongsi fatcai di spanduk-spanduk, lampion-lampion khas Cina, hiasan naga, serta berbagai aksesoris lainnya yang serba berwarna merah, lengkap dengan atraksi barongsainya. Terbayang pula oleh kita negeri Cina di tepi Samudra Pasifik yang sangat terkenal kebudayaannya hingga ke Timur Tengah dan Eropa. Dan terpikir oleh kita, apakah Islam sudah sampai ke negeri Cina? Dan berapa banyak kaum muslimin di Cina? Nah, segudang pertanyaan itulah yang menginspirasi saya mengangkat judul Cina tapi Muslim. Pendengar yang beriman, mengenai Imlek, sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa perayaan ini adalah untuk menyambut tahun baru penanggalan Cina, datangnya musim semi dan musim tanam di daratan Cina. Kita juga tidak asing lagi bahwa Imlek yang disebut juga dengan Xinjia adalah bagian integral dari ajaran agama Konghucu, sebuah momentum untuk memperbarui diri bagi umat Konghucu, sebagaimana diisyaratkan dalam salah satu kitab suci Konghucu, yaitu kitab Liki bagian Guatling. Oleh karena itu, sudah tidak asing lagi bagi kita
bahwa kita umat Islam tidak boleh ikut larut dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini. Dengar yang budiman, ketidakbolehan kita larut dalam perayaan Tahun Baru Imlek bukan karena Tahun Baru Imlek bukan hari besar bangsa Arab, bukan sama sekali. Karena memang Islam memang bukan Arab. Islam juga bukan tradisi Arab. Hari raya bangsa Arab yaitu Hari Nairus dan Hari Mahrajan pun telah diganti oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan sabda beliau, Allah telah mengganti dua hari raya itu, yaitu Nairus dan Mahrajan, dengan dua hari raya yang lebih baik bagi kita, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, Islam memang betul-betul sebuah peradaban yang khas, yang tidak terpengaruh oleh kebudayaan bangsa-bangsa manapun. Sebaliknya, bangsa-bangsa di dunia ketika mereka menerima Islam, mereka menjadi manusia yang baru, yang khas, yang berbeda dengan dirinya sebelumnya. Jika dia bangsa Arab, maka ia menjadi manusia yang baru, yaitu Muslim. Jika dia bangsa Jawa, maka dia pun menjadi manusia yang baru, yaitu Muslim. Pun jika dia bangsa Cina, maka dia pun menjadi manusia yang baru, yaitu Muslim. Pendengar yang budiman, adapun tentang negeri Cina, kaum muslimin banyak mengenal kata Cina dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Artinya, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya, kita mengenal Cina sebagai bangsa yang maju. Kebudayaan baca tulis sudah lama dikenal di Cina. Bangsa Cina telah banyak menemukan inovasi-inovasi baru, seperti kertas dan mesiu. Bangsa ini memiliki jumlah penduduk yang luar biasa banyaknya. Kekaisaran Cina sudah berdinasti-dinasti. Namun, kalau kita amati, kekaisaran ini tidak terlalu berminat mengekspansi negara lain. Yang mengalir keluar dari negeri Cina hanyalah manusianya, bukan negaranya. Oleh karena itu, kita belum pernah mendengar negara Cina, baik ketika dalam bentuk kekaisaran ataupun dalam bentuk republik komunis, mengekspansi negara lain. Sebaliknya, Cina pernah diekspansi, paling tidak oleh pasukan Tartar dari Mongol dan pasukan Jepang. Pendengar yang beriman, Islam masuk ke Cina sejak masa Al-Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, abad ke-7 Masehi. Ketika menghadap Kaisar Yonghui dari dinasti Tang, utusan Khalifah memperkenalkan keadaan negerinya, juga memperkenalkan Islam. Sejak itulah, Islam mulai tersebar di Cina, khususnya di Cina sebelah barat, di Beijing, dan di kota-kota pelabuhan seperti Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou, dan Yangzhou. Allah pilih ku waman tak janin, 小幸福母亲的关怀，我们要互爱互助，selalulah
bagi ibu bapa karena kasihnya. Tolong menolong sesama kita. Cing ai, weka di Allah. Yise ai, we fu chong sen. Islam se ai ti chân xiang. Muhammad te se Allah te se che. Chỉ chưa ai tuy tay chẳng phê ngờ xiao hai. Vì xiao xếp ta đi mê tờ. Nhìn về xiao dây chung sơ sơ. Muhammad itu pesuruh Allah. Sayang kepada yang tua dan muda. Akhlak mulianya mudah tersenyum. Karena senyuman itu sedekah. Cing ai, weka di Allah. Yise ai, we fu chong sen. Islam se ai ti chân xiang. Pendengar yang budiman, selain dari Arab, Mesir, Persia, dan India, masuknya Islam ke Indonesia juga disebarkan atas jasa Muslim Cina. Ekspedisi yang terkenal adalah ekspedisi pelayaran Laksamana Muhammad Cheng Ho atau Zheng He ke Indonesia antara tahun 1425 sampai 1431 Masehi. Banyak anak buah kapal Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam, seperti Ma Huan, Guo Chongli, Hasan Shihban, dan Pu Heri. Ma Huan dan Guo Chongli pandai berbahasa Arab. Keduanya bekerja sebagai penerjemah. Ma Huan oleh orang Jawa dikenal dengan nama Dampo Awang. Hasan adalah seorang ulama Masjid Yangshi di kota Qian. Maka tak heran jika di daerah-daerah yang disinggahi ekspedisi Cheng Ho ini, penduduknya banyak yang memeluk Islam. Daerah-daerah tersebut diantaranya Jawa, Palembang, Pasai, Lamuri, Nakur di Batak, Lide, Aru Tamiang, Pulau Bras, Pulau Lingga, Kalimantan, Pulau Karimata, dan Pulau Beliton. Pada masa ekspedisi Laksamana Muhammad Cheng Ho ini, sebenarnya sudah banyak imigran-imigran Cina Muslim yang sudah menetap di Indonesia. Mereka berasal dari Zhangzhou, Guangzhou, dan Provinsi Guangdong. Demikianlah, sebenarnya Islam telah menjadi bagian dari bangsa Cina sejak lama. Beberapa di antara mereka bahkan berjasa menyebarkan Islam ke Nusantara. Beberapa wali songo pun ada yang mengalir darah Cina, seperti Sunan Kalijogo. Beliau adalah seorang dai, seorang ulama, sekaligus negarawan. Di masa Kesultanan Demak, Sultan Kalijogo bertindak sebagai qadhi. Orang Jawa menyebutnya Kali. Di antara sultan yang menerapkan syariat Islam, ada yang keturunan Cina, seperti Sultan Alam Akbar Al-Fattah. Orang Jawa menyebutnya Raden Patah. Beliau adalah putra Prabu Brawijaya Kertabumi dari Majapahit dengan seorang putri dari Cina. Nama kecil Raden Patah adalah Pangeran Jinpun. Rasulillah
Demikianlah, Cina, syariah, dan Nusantara sebenarnya adalah tiga kata yang saling terkait. Kaitan ini mulai terpisah ketika kaum kapitalis penjajah datang ke Nusantara. Belanda membagi penduduk menjadi tiga golongan. Golongan atas adalah masyarakat Eropa. Golongan menengah adalah golongan timur asing seperti masyarakat Cina. Dan golongan bawah adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Oleh karena itu, pendengar yang budiman, sudah saatnya kita tinggalkan warisan kapitalis penjajah yang memang suka memecah belah. Sudah saatnya kita leburkan lagi tiga kata: Cina, Nusantara, dan Islam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian pendengar yang budiman, kisah-kisah teladan kali ini yang berjudul Cina tapi Muslim, mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan buat kita, memberikan banyak pelajaran buat kita. Mudah-mudahan hari demi hari penerapan syariat Islam menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua. Bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semuanya. Karena memang Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang pernah diterapkan selama berabad-abad, dan selama berabad-abad itu pula dunia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, Umar Abdullah, sebagai narator dan penulis naskah kisah-kisah teladan, dan Dafir Alangga sebagai penata suara dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jika Anda punya kisah-kisah teladan, silakan kirim ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga email ke mediaislamnet@yahoo.com. Kritik, saran, masukan, pertanyaan bisa Anda SMS ke 0856 9492 4411. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这是一首赞美真主安拉的颂歌，由来汉演唱，以祈求真主的恩惠。敬爱，敬爱，伟大的Allah，以慈爱为父众生。Islam searti真相，敬爱，敬爱，伟大的Allah，以慈爱为父众生。Islam searti真相。
其实这个可有Allah Allah untuk 我们的家年，孝顺父母尽的关怀，我们要互爱互助， selalulah mengingati Allah, masalah kembali pada Allah, hormati ibu bapa karena kasihnya, tolong menolong sesama kita. Muhammad tự Allah ta saja, chỉ chưa ai tươi tay chẳng phê ngờ sao hai, vì sao xếp ta đi mê tờ, nhưng vì sao dây chung sesat. Muhammad itu pesuruh Allah, sayang kepada yang tua dan muda, akhlak mulianya mudah tersenyum, karena senyuman itu sedekah. Cintakan Allah, kasihkan Allah, Allah Maha Besar, melindungi kita dengan rahmatnya, Islam ajaran yang berkasih sayang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah syahdu yitaju Muhammad tasya, Allah tasya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah syahdu yitaju Muhammad tasya, Allah tasya. Islam是爱的真相，敬爱敬爱伟大的 Allah， 一切爱为父众生， Islam 是爱的真相。是爱的真相 Islam 是爱的真相。 Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.